晚上好，晚上好。晚上好，嗯，sebentar. 晚上好，我说，Oh, 晚上好, tanya.很好. Sebentar, saya lihat dulu siapa saja yang sudah masuk. Sambil Lause panggil ya, untuk teks mic, siapa yang bisa buka mic. Kak Amelia tadi bilang sedang di luar rumah ya, berarti Lause nanti nggak panggil. Kak Afrita tadi sudah jawab Lause. Kak Emir nih hao, wansang hao. 张老师，你好，你好。然后Kak Katrina 你好，晚上好。你好，晚上好，晚上好老师。，oke. Hata, kalau gitu kita nggak tunggu ya, kita mulai langsung kelasnya. Sebentar, saya sudah record, oke. Hata, kita mau review sekaligus melanjutkan materi yang di bab 5. Mungkin ada yang sudah dipelajari, sudah diajarkan sama Virya Lose, tapi kita review lagi ya, kita ulang lagi aja. Hata, di bab 5 wo de yitian, keseharianku ya. Kemarin yang sama Lose kita ada buat, kita punya schedule, bangun jam berapa, ngapain, kayak gitu. Sebenarnya goalsnya di bab ini adalah teman-teman bisa ngomong jam, yang kemarin kita bareng-bareng ya. Setiap mau ngomongin jam itu dia ada beberapa versi gitu. Teman-teman bisa ulang lagi untuk review bagaimana cara pengucapannya. Yang penting itu ingat kalau jam itu tien, kalau menit itu fencong, selesai masalah sebenarnya. Kayak misalkan sekarang jam berapa, di tempat saya sekarang 8.05, langsung aja saya bilang patien ufen. Biasanya nolnya disebut juga, nol itu ling, jadi bisa juga disebut patien ling ufen ya kei, atau patien ufen, ini juga bisa gitu. Terus sisanya misalkan yang 15, 30 memang ada pelafalan atau penyebutan yang lain. Tapi kalau teman-teman mau versi simple langsung sebut 15 menit, sufen ye kei gitu ya. Nah, terus ditambahkan di sini, jam berapa ngapain, jam berapa ngapain. Jadi ada kata kerjanya, ada objeknya, kayak gitu. Di sini di tabel yang bawah teman-teman bisa lihat itu ada beberapa kosakata yang bisa kita pakai sebagai acuan buat belajar. Oh, Kak Yosi baru masuk. Kak Yosi ini hao, wansang hao. 你好，晚上好，老师。Shanghai. Oke, itu ya. Jadi teman-teman bisa ulang lagi untuk reviewnya. Yang terpenting di bab ini skill yang mau dikuasai adalah itu. Jam berapa? Yang terutama adalah ngomong jam. Ini jam berapa? Terus activity-nya apa? Nah, teman-teman melalui ngomong activity ini, teman-teman itu udah bisa buat kalimat pendek. Kalimat pendek dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari verb sama objek. Itu udah kalimat pendek. Kalau kalimat lengkap tinggal ditambah subjek, nanti tinggal ditambah keterangan tempat. Biasa keterangan tempatnya sebelum verb, itu kalimat yang lengkap. Tapi di tahap ini teman-teman diharapkan untuk bisa bikin kalimat pendek dulu yang isinya verb sama objek, gitu aja. Kayak misalkan ini ci zao fan, ci itu verbnya, zao fan itu objeknya. Nah itu, kalau skill ini udah dikuasai, teman-teman udah bisa, berarti bab 5 ini sudah dikuasai gitu. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai gitu maksudnya. Oke, yang bagian teks pertama kita nggak ulang. Kemarin kita sudah bahas, karena menghemat waktu juga ya. Terus ini kita nggak baca dia punya shengci-nya ya. Kita langsung lihat ke teksnya, mungkin sudah sama Fria Lause juga, kita cuma review lagi aja, sama ke bawah kita beresin liensi latihan-latihannya. Teks yang kedua yang bagian ini, Shaotang Isya Lause. Buka dulu saya punya keyboard. Nah, ini dia judulnya adalah Ming Tian Zao Shang 7点1刻 出发. Oke, kita mau baca. Di sini ada lao shi shanben, lao shi sama shanben. Saya gimana baginya ya? Di bawah nanti masih ada percakapan lain, jadi kita baginya nanti gitu ya. Yang ini Lause, siapa mau volunteer bantu Lause baca? Saya baca Lause, saya perlu satu yang bantu saya baca Shanpen. Saya Lausi boleh? Oke, Kak Katrina. Kak Katrina ya barusan ya? Iya betul. Iya, oke.
Saya baca 老师, Kak Katrina baca 山本 ya. Oke. 同学们明天我们去爬山。太好了，老师，您去吗？ Baik, 去 ya, 去 boleh diulangi? 去. 去 去 Jadi 去 di dalam bilang i, mulutnya bilang u gitu. Terus 去一年级的老师和学生都去。明天什么时候出发？对，明天早上，哎呦呦呦，geser dia。明天早上7点在楼前集合，上车7点一刻准时出发。中午回来吗？不回来，要带午饭。什么时候回来？下午4点. Oke, 谢谢 Kak Katrina. Kita lihat di sini teman-teman, nanti kita bahas sama-sama ya. Kita nggak usah kasih pertanyaan, teman-teman jawab untuk kita lihat pemahamannya ya. 同学们, saya nggak tahu sudah dijelaskan atau belum. Kalau sudah coba nanti kita review aja gitu ya. Daripada saya bingung mana yang sudah mana yang belum. 同学 itu kalau ditranslate-nya tulisannya itu classmate. Nah, tapi sebenarnya dia artinya tidak sesempit classmate itu, berarti kayak misalkan Kak Emir, Kak Katrina, Kak Yosi dan teman-teman ini satu kelas, maka kalian adalah 同学, adalah classmate. Nah, tidak sesempit itu. 老师 memanggil teman-teman itu saya juga bisa panggil 同学 yang berarti siswa, murid gitu. Saya sedang mengajar terus saya panggil teman-teman, saya paling 同学们, nah itu juga boleh. Kak Emir panggil Kak Katrina, panggil 同学 itu juga boleh. Nah, selain itu, panggilan 同学 juga bisa dipakai misalkan gini, sedang ada di public space, misalkan lagi ada di subway, terus ada anak sekolah gitu, masih pakai baju sekolah, pakai tas gitu. Nah, saya mau panggil dia, saya nggak tahu namanya, saya bisa panggil dia 同学 gitu, karena dia masih siswa. Nah, bisa panggil juga bisa dipakai seperti itu. Nah, karena kalau dia ditranslate ke bahasa Inggris, classmate saja itu terlalu sempit definisinya gitu. Nanti bingung. Karena bisa dipakai untuk seperti itu juga. Awalnya saya pikir yang disebut 同学 itu misalkan tadi saya bilang di public space itu ya, itu cuma kayak buat anak sekolah kayak gitu. Kalau sudah kuliah atau kayak saya gini, kayaknya udah nggak dipanggil 同学. Ternyata saya pun masih dipanggil 同学 gitu. 同学过来. Nah, gitu. Kesini 同学 ya gitu ya. Nah, teman-teman sesama classmate bisa saling panggil 同学. Saya sebagai 老师 manggil teman-teman bisa panggil 同学. Saya melihat anak-anak di jalan yang masih anak sekolah, saya bisa panggil dia 同学. Nah, gitu. Nah, biasanya memang kalau yang manggil kayak gitu berarti ya bisa sepantarannya atau yang lebih tingginya gitu. 明天我们去爬山. Pa ini dia gini, kalau 爬山 artinya pa-nya itu mendaki, shan-nya itu gunung ya. Ini verbnya, ini objeknya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa kasih note. Pa itu sebenarnya adalah gerakan dari bawah ke atas. Jadi kalau dia disandingkan dengan kata shan yang artinya gunung, dia tuh artinya, translate-nya dalam bahasa Indonesia jadi mendaki. Tapi kalau misalkan saya pasangkan objeknya itu adalah kata su. Su di sini artinya pohon. Lengkapnya jadi pasu. Apakah ini artinya juga mendaki pohon? Bukan dong. Jadinya apa berarti? Bukan Memanjat ya, maksudnya. Betul, jadi memanjat pohon. Nah, ada lagi. Saya kasih satu kata lagi namanya lowti. Lowti itu tangga. Nah, kalau saya sandingkan dengan kata pa lowti, itu kan artinya nggak jadi memanjat tangga. Kita bisa artikan simple, artinya jadi naik tangga kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kata pa itu teman-teman kalau misalkan translate-nya saya nggak tahu di bawah translate-nya dia apa pa. Yo me yo pa.
Nah ini pa mendaki, itu terlalu sempit untuk diartikan mendaki karena dia itu versatile, tergantung dia objeknya apa gitu. Kalau pashan mendaki gunung, kalau pasu itu memanjat pohon, kalau paloti artinya naik tangga. Maka teman-teman bisa tambahkan di catatannya bahwa pa itu dia nggak serta merta artinya mendaki, itu aja. Karena nanti kalau pas ketemu kata yang lain teman-teman nanti jadi bingung ini apa maksudnya gitu. Karena sebenarnya pa itu dia gerakan yang dari bawah ke atas tuh pa gitu. Misalkan ada jalannya tuh nanjak gitu kan ya, terus kita ngomong oh pa putong, nanti kalau teman-teman denger gitu juga nanti jadi bingung, apa ini gitu. Padahal dia intinya tuh karena gerakan jalannya dia, karena kontur jalannya dari bawah ke atas, dia kan ngomongnya pa gitu. Tapi intinya ya aku nggak kuat naik lagi, nggak kuat mendaki lagi, aku nggak kuat jalan ke atas lagi kayak gitu. Ntar dia ketemu objek yang lain dia bisa beda artinya. Itu ya maksudnya. Laoshi tambahkan ini. Shanpen bilang tai hao le, bagus sekali. Laoshi nin qu ma? Dia pakai kata nin, anda pergi kah? Laoshi bilang pergi. Yi nian ji de laoshi. Teman-teman perhatikan kalau ada kata te, hexnya adalah ditranslate dari belakang, berarti laosnya dulu. Yi nian ji itu kelas atau grade. Jadi laoshi grade 1 he sui sheng dou qu, dou ini artinya all. Jadi kalau di depan dia ada mention lebih dari satu, maka belakang harus ditambah dou. Misalkan teman-teman ingat kata setiap hari, mei tian. Setiap hari itu kan dia di dalamnya ada apa saja, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7 hari di dalamnya, dijadikan satu semuanya. Nah itu makanya harus pakai kata to. Nah, karena di sini ada laoshi he sui sheng, maka belakang ditambah to. Dou qu, semuanya pergi. Mingtian sheme shihou chufa, ini satu kata, kalimatannya sheme shihou. Chufa itu go, jalan. Nah, cu-nya itu keluar, fa-nya itu yang jalan. Fa itu sebenarnya artinya kirim juga. Nah, jadi chufa go, jalan, keluar gitu. Mingtian zao shang 7 点在楼前. Nah, teman-teman perhatikan. 在楼前 di low tadi gedung, cian depan, ji he. Jadi ini verbnya dulu. Push verb. Ini di mana dulu baru ngapain. Ngapainnya itu ji he. Oke. 明天早上7点在楼前集合. Teman-teman bisa garis bawahi karena Mandarin itu spesifik ya. Jihe itu artinya berkumpul, tapi biasanya berkumpul itu dalam skala yang besar dan biasanya itu dia dikumpulin untuk ada spesifik tujuan. Maksudnya gini, kalau misalkan di sekolah teman-teman dikumpulin di lapangan terus dikasih informasi, nah itu namanya jihe. Lagi di kantor mau briefing dikumpulin, itu namanya jihe. Tapi misalkan kita mau kumpul aja, nggak kayak kumpul-kumpul doang, nggak, itu tuh nggak disebut jihe gitu maksudnya. Jihe shangche, shangche, shang itu on, kita bisa maksud artikan on, che-nya mobil. 7天一刻准时 on time 出发 jalan. 中午回来吗? Siang hari balik kah? Hui itu kembali. Bu hui lai, nggak balik. Yao tai ufan, harus bawa ufan. Teman-teman sebelumnya mungkin sudah belajar kata yao. Yao itu artinya mau. Tapi selain berarti mau, dia juga berarti harus. Kita harus lihat konteksnya. Teman-teman pasti tahu kata cufan ya, makan. Ya Tuhan ya. Salah kepencet. Cufan artinya makan. Misalkan saya bilang gini, ni yao cufan, ni yao cufan. Satunya lagi, wo yao cufan. Sudah apa? Ntar saya takutnya bingung. Wo yao cufan aja. Wo yao cufan. Pertama, kata 我要吃饭 dia bisa berarti aku mau makan, sama bisa berarti aku harus makan. Misalkan saya lagi sakit, terus saya harus makan obat gitu, saya harus makan dulu 我要吃饭.
Jadi gimana ngebedainnya Lause harus lihat konteksnya gitu. Karena dia sama banget, hansunya, pelafalannya semua sama. Di sini teman-teman coba perhatikan nih, pu hui lai nggak balik, yao tai wu fan. Kira-kira yao di sini artinya mau apa harus? Harus. Ah, Harus. harus tuh lausnya bilang kamu harus gitu, harus tai di sini bawa ufan, bawa makan siang. 什么时候回来 kapan balik? 下午4点. Kira-kira itu teksnya. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? 有问题吗? Aman? Aman ya? Saya coba mau tanya kalau begitu ya. Tadi saya mau tanya pertanyaan yang pertama sama Kak Afrita. Kak Afrita, 同学们 atau 他们 mereka, 他们明天去哪里? Mereka besok pergi kemana? 他们明天去哪里?他们明天去爬山。非常好，对，他们明天去爬山，很好。Kak Yosi, 老师明天去吗？老师明天去爬山吗？老师明天去。非常好，对。老师 besok pergi naik gunung kah? 对，老师明天去老师 besok pergi，很好，谢谢Kak Yosi。然后还有谁？Kak Emir，他们明天什么时候出发？Kak Emir，他们明天什么时候出发？他们明天去7点。几点？Jam berapa? Kan ada dua keterangan jam di sini. Yang mereka cufa itu yang jam berapa? 7点一刻。对，7点一刻7:15 mereka cufa 很好，对，谢谢。然后Kak Katrina，他们中午回来吗？他们中午回来吗？他们不回来。对，他们中午不回来。对，谢谢Kak Katrina。Pertanyaan terakhir, Kak Afrita. Nah, 他们什么时候回来？他们什么时候回来？他们10号回来，下午10点。对，他们下午10点回来他们什么时候回来？他们下午10点回来。对。非常好semua terjawab dengan betul, berarti paham ya untuk teksnya. Aman, ada yang ditanyakan dulu? Kalau enggak kita lanjut teks 3. Aman ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Yang di sini teks yang ketiga, 去图书馆. 去图书馆. 图书馆是什么? Teman-teman ada yang masih ingat 图书馆是什么? Perpustakaan. Perpustakaan, 非常好，对。Perpus, saya tulis perpus ya. Oke. Di sini ada Mating sama Lina. Laoshi perlu 2 orang untuk baca. Tadi sudah Kak Katrina bantu. Siapa mau bantu baca 2 orang ini, Mating sama Lina? Lina. Saya boleh Laoshi. Oke, Kak Yosi yang Mating atau Lina? Mating. Mating. Yang Lina siapa lagi nih? Saya boleh Laoshi. Oke, Kak Afrita ya yang Lina. Oke, silakan mulai. 现在7点。1点谢谢。你有什么？我2天去图书馆看书。对，看书。你看什么书？我看英文书。很好。
图书馆每天7点开门， 早上8点开门，很好。7点关门。晚上8点关门。太好了，明天我也去。我也去。我也去。Oke, 谢谢Kak Afrita dan Kak Yosi. 好，大家kita lihat sama-sama di sini maksudnya apa. 现在几点? Teman-teman, 点 ini jam, 几 ini tuh berapa. Jadi teman-teman bisa ingat, 几点 itu untuk bertanya jam berapa. 几点? Nah, 现在nya itu sekarang. Itu yang perlu diingat-ingat untuk bertanya jam, kita pakai kata 几点. Jawabnya 1:40. Jadi fencongnya dihilangin boleh. Kenapa? Karena mereka udah tahu posisi setelah tian itu udah pasti fencong gitu. Jadi boleh dihilangkan kata fencongnya. 1:40. 你有事吗? Kamu ada. 事 itu bisa berarti hal, bisa berarti things, problem. Problem itu juga bisa berarti shi. Kayak misalkan hari ini loh saya nggak ada kelas, 我有事, aku ada sesuatu, ada something, aku ada masalah. 我在家有事, biasanya gitu. Aku di rumah ada 有事, ini yang tadi saya bilang ada hal itu berubah artinya jadi aku ada masalah di rumah, ada something gitu. Jadi 你有事吗? Nah, tapi di sini konteksnya bukan kamu ada masalah, kamu ada sesuatu kah? Kamu ada something kah? Gitu. Dia bilang 我2点去图书馆看书. Teman-teman bisa ingat-ingat lagi di mana dulu baru ngapain. Kan ini dia juga sama seperti pa tadi. Kan su itu kan buku. Kannya ini dia itu adalah verbnya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa translate-nya itu adalah membaca buku. Membaca buku. Tapi sebenarnya kata kan itu dia tuh artinya adalah, karena dia ka ya, jadi kan keluar udara. Itu dia berartinya tuh melihat. Jadi misalkan saya kemarin pergi ke mall gitu, terus saya nggak sengaja saya lihat Kak Emir. Misalkan gitu, saya bilangnya, oh, 老师昨天看Kak Emir gitu. 我看你. Kan itu bisa berarti melihat. 你有没有看? Kamu ada lihat nggak? Nah, itu kan artinya melihat. Tapi kalau dia diikuti sama objek tertentu dia bisa berubah. Kalau translate bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau kan shu membaca buku, terus kita artikan kan itu semuanya membaca, pushi. Kan sendiri artinya melihat. Ditambah su melihat buku, pushi melihat buku, tapi membaca buku. Saya kasih kata yang lain, misalkan tianying. Tianying itu artinya film. Kalau saya bilangnya kan tianying, kan nggak mungkin membaca film dong. Ini jadi apa berarti teman-teman? Menonton film. Terus hayo semua sebentar. Teman-teman ingat teman itu apa Mandarinnya? Teman. 朋友非常好. Nah, terus misalkan nih saya lagi cerita bilang, besok aku mau pergi ke Beijing, 我要去北京. 明天我要去北京. Mau ngapain? 我要看朋友. Kira-kira apa tuh artinya? Apa saya beneran mau melototin teman saya? Mau membaca, melihat atau menonton teman saya? Yang betul apa berarti? Kalau konteksnya bahasa Indonesia? Bertemu. Nah, bertemu atau apa juga istilahnya? Mengunjungi. Mengunjungi teman. 我要看朋友 gitu. Terus kemarin kayaknya lo ada kasih kata haizi ya nggak? Artinya anak. Saya kasih kata kan di depannya, kan haizi. Aku hari ini sibuk gitu misalkan. Sibuk ngapain? Kan haizi. Apakah anaknya saya pelototin, saya liatin? Pushi, apa itu namanya ini? Menjaga, menemani kan haizi gitu. Jadi kan itu dia versatile juga artinya, tergantung objeknya apa. Ada lagi satu, dokter masih ingat nggak dokter Mandarinnya apa? Yang ingat? Iseng. Nah, terus misalkan ada yang sakit, terus saya bilang, besok kamu ada yang sakit, terus saya bilang,
你要去 oh ini tadi Laos ada singgung yao ya, yao harus ya. 你要去看医生，看医生. Apa dia beneran cuma ngeliatin dokternya? 不是. Nah, di sini maksudnya 看医生 adalah apa? Periksa atau berobat. Nah, mungkin secara logika kalimat bahasa Indonesia kok ngomongnya kan iseng loh, tapi kebiasaannya memang seperti itu dalam bahasa Mandarin. Kalau sakit kita pergi kan iseng, nih kan iseng lemah. Kamu udah pergi lihat dokter kah? Kira-kira gitu literalnya kita ngomongnya. Nih kan iseng lemah, kamu udah pergi lihat dokter kah? Ya nggak beneran lihat dokter, tapi maksudnya periksa, diperiksa sama dokter. Itu ya untuk kata kan. Jadi supaya teman-teman nggak bingung sama seperti kata pa tadi. Mandarin cukup ada beberapa kata yang modelannya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita translate, dia itu berubah-ubah berbeda-beda gitu loh. Rahul Lina tanya, nih kan shen mesu, kamu lihat buku apa? Nah kalau mau tanya nih kan shen mesu, mau tanya kamu baca buku apa? Pertanyaannya buatnya seperti ini, apanya di tengah. Jadi dia tuh kayak separable word. Nah kalau dalam bahasa Inggris, kan shen mesu. Lihat buku apa? 我看英文书. Nah, teman-teman, sekali lagi kita diingatkan bahwa menjawab pertanyaan dalam bahasa Mandarin kita bisa nyontek urutan dari pertanyaannya. Pertanyaannya nih, kan shen mesu, jawabnya 我 kan tuh sama urutannya. Diulang aja. Shen me kan kalimat tanyanya. Tinggal disubstitusi sama jawabannya. Ingwen bahasa Inggris. Su-nya tetap di belakang. Nih kan shen mesu, 我看英文书. Udah betul. Gitu. Tuh ya. Terus pertanyaan selanjutnya, 图书馆每天几点开门? Nah, perhatikan. Ketika jawab, kita juga bisa ngikuti pola kalimat ini. 图书馆nya diulang, 每天nya diulang, tinggal dijawab 几点 jam berapa? 开门, 开门, kai itu buka, men itu pintu, buka pintu atau maksudnya itu jam buka operasionalnya, kita sebutnya 开门 gitu. 图书馆每天几点开门? Di sini jawabannya 早上8点开门. Jawabannya ini 早上8点开门. Kalau kita mau jawab lengkap, berarti 图书馆每天几点开门? Jawabnya 图书馆每天早上8点开门. Itu. Untuk kita yang baru belajar Mandarin, Lose menyarankan ketika menjawab pertanyaan seperti itu supaya teman-teman terbiasa pola kalimat bahasa Mandarin itu seperti apa, supaya natural, ingat di otak gitu, di kepala ketika kita ngomong susunannya sudah betul tuh. 然后几点关门? 几点关门? Masih sama. 关 berarti lawan katanya. 关 itu tutup. Jam berapa tutupnya? Kalau kita mau jawab lengkap, 图书馆每天晚上8点关门. 开门-nya tetap di belakang, 关门-nya tetap di belakang. Lina bilang, 太好了，明天我也去. Besok aku juga pergi. Ini bisa translate satu-satu, urutannya sama kayak bahasa Indonesia. Besok aku juga pergi. Dan itu untuk teks yang ini. Ada yang ditanyakan dulu, bagian mana yang masih bingung bisa ditanyakan. Yowen Tima. Aman? Jelas? Kalau saya terlalu cepat atau terlalu lambat bisa diingatkan ya. Kalau masih bingung bisa dikasih tahu, saya ulangi lagi penjelasannya. Oke? Atau kalau gitu langsung tanya ya, seperti tadi kita tanya jawab berdasarkan teksnya ini. Pertanyaan yang pertama, tanya siapa? Kak Emir. Mating, Mating yao qu nali? Mau pergi kemana? Mating yao qu nali? Atau Mating 2点 要去哪里? Mating jam 2 要去哪里? Mau pergi kemana? Mating 2点要去图书馆看书. 非常好, tuh jawabannya lengkap sekali. Tuh Mating 2点要去图书馆看书, 很好. 然后 Kak Afrita, Mating 看什么书? Mating 看什么书? Mating 2点去图书馆. Salah ya, Lose? Mating 看什么书? Itu Mating baca buku apa?
哦，OK，马丁看英文书，对，非常好，马丁看英文书，谢谢 Kak Afrita。Kak Yosi，那图书馆每天几点开门？图书馆几点开门？图书馆早上8点开门。对，非常好，图书馆是早上8点开门，很好。那 Kak Katrina，图书馆每天几点关门？几点关门？图书馆晚上8点关门。非常好，对，很好，大家，对，对，对，对，对，很好. Itu jawabannya. Itu ya, itu untuk teks yang kedua. Semua terjawab dengan betul, berarti sudah paham teksnya. Aman ya? Teks 3. Ini teks yang terakhir. Ustaz, maaf mau tanya. Silakan. Hai haula itu apa ya tadi tuh lupa. Bagus sekali tuh. Thai itu Bagus. tuh sangat atau sebentar ya. Sangat. How itu bagus. Thai, how le. Thai karena dia tata bahasanya untuk pakai kata Thai itu memang Thai titik-titik le. Dia ini satu paket, Kak. Terus tengahnya itu dikasih adjektif Thai, how le. Oh, bagus sekali gitu. Saya tambahkan ini kalau gitu. Oh, terima kasih Kak Yosi, saya jadi diingatkan untuk bagian ini. Ini juga perlu di note. Jadi dalam bahasa Mandarin penggunaan kata sangat itu ada beberapa level. Ada, mungkin teman-teman pernah dengar yang pertama itu adalah hen. Kita dulu awal belajar wo hen hao itu ya. Kita bisa berartikan sangat. Terus di atasnya hen itu ada lagi fei chang. Itu kalau bahasa Indonesia sulit ditranslate karena bahasa Indonesia cuma satu, sangat gitu doang. Tapi Mandarin tuh ada berlevel-level. Ada fei chang. Setelah fei chang ada lagi Thai. Setelah Thai itu yang paling tinggi itu adalah Cile. Cile. Bentar, perbedaannya yang pertama, kalau mereka ini pasangannya selalu adjektif ya, karena selalu kita ngomong kayak sangat mahal, sangat baik, sangat cantik, sangat apalagi gitu kan. Pasti belakangnya itu adjektif. Nah, mereka ini adjektifnya tuh di belakang. Jadi kayak misalkan hen hao, hen sama hen kue, hen mei dan seterusnya. Adjektifnya di belakang, tapi kalau Cile itu dia adjektifnya di depan. Kita pakai adjektif how itu ya, bagus itu ya. Oke. Kita bisa bilang hen hao, fei chang hao. Itu mungkin kalau teman-teman notice lo sering ngomong fei chang hao, fei chang hao. Itu berarti bagus sekali. Tai hao le. Nah, ini yang dipakai di sini. Tai ini dia belakangnya memang ditambah le. Jadi kalau ngomong satu paket dia Thai apa-apa le gitu. Nah, kalau mau pakai Cile berarti hao-nya yang di depan, hao Cile. Nah, ini saya tulisnya sudah berdasarkan urutan dari yang paling levelnya bagus sampai yang ini super bagus gitu. Ini yang level, jadi urutannya ini naik ya. Nah, saya kasih satu kata deh, misalkan Mei. Mei itu cantik. Ini untuk deskripsiin orang. Mei itu cantik. Misalkan dia ya cantik gitu, terus saya bilang oh hen mei. Terus dia kayak cantik banget. Nah, fei chang mei. Kalau dia lebih lagi tingkatannya menurut kita kayak cantik banget deh gitu. Nah, kita ngomongnya tai mei lah. Tapi kalau misalkan menurut kita dia itu udah cantik banget gitu, pol gitu. Nah, kita pakainya mei cile. Nah, dia levelnya tuh semakin lama semakin naik. Sebenarnya teman-teman, hen itu kadang itu nggak bisa diartikan sangat. Nah, semoga saya bisa menjelaskan dengan jelas ya. Bahasa Mandarin itu tata bahasanya dia itu nggak boleh setelah subjek itu langsung adjektif. Itu syaratnya, mereka aturannya gitu. Secara tata bahasa setelah subjek itu nggak boleh adjektif. Harus apa? Harus ada imbuhannya di sini. Harus ada tambahannya dulu di sini. Nah, kadang kayak misalkan gini. Saya mau bilang dia cantik. Ta mei. Cekepukai, nggak boleh ngomong seperti ini. Ini secara tata bahasa salah. Ta cewek sama mei, ta mei. Nah, ini nggak boleh. Setelah subjek langsung adjektif itu nggak boleh. Harus gimana? Harus ada imbuhannya, harus ada tambahannya sebagai pelengkapnya dulu, yaitu kata hen gitu. Jadi kadang hen itu nggak bisa berarti sangat. Dia itu cuma
ya udah buat pelengkap grammar aja ya, biasa aja. Oh, ta hen mei. Gitu. Dia cantik gitu aja. Tapi kalau memang kita mau ngomong dia sangat cantik, baru kita ngomong ta fei chang mei. Nah, itu baru kerasa ada cengtunya, ada levelnya. Oh, bahwa dia itu cantiknya nggak biasa gitu maksudnya ya. Nah, semoga saya menjelaskannya dengan jelas ya. Jadi dalam bahasa Mandarin tata bahasa dia nggak boleh subjek langsung ketemu adjektif. Dia ditambah futsu, dia ada tambahannya dulu yaitu kata hen, itu kayak dipinjem lah supaya memenuhi syarat tata bahasa gitu. Pakai kata hen di situ. Gitu. Oke, jadi tai hao le itu dia menunjukkan levelnya tuh. Nah, udah di sini tuh. Nah, dia nggak hen, nggak fei chang, tapi dia ngomongnya tai hao le. Nah, jadi kita bisa bilang oh hen hao le shi. Fei chang hao bisa, tapi dia mau menunjukkan levelnya tuh lebih tinggi gitu ya. Jadi dia ngomongnya tai hao le. Gitu. Nah, kalau dia excited banget menurut dia itu bagus, super bagus. Nah, dia bisa ngomong oh hao ji le lao shi. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Sebenarnya ci ini juga bisa ditaruh di depan, tapi nanti ada bentuk tata bahasanya, bentuk urutan pola kalimatnya yang lain. Nah, itu kalau sudah di level 4, level 5 sebenarnya Mandarinnya. Nah, itu nanti ada bisa dia di depan. Aman sampai sini? Ada yang ditanyakan? Teman-teman bisa catat bagian ininya. Aman? Ada yang ditanyakan lagi? Saya anggap nggak ada pertanyaan ya, aman ya. Kita bisa lanjut ya. Satu teks lagi. Oke. Di sini ada Shantian sama Cui Hao. Tadi yang sudah bantu baca ada Kak Afrita, Kak Katrina, Kak Yosi. Jadi Kak Emir ya, Kak Emir sama Lause. Halo Kak Emir. Halo Kak Emir nih hao. Kak Emir baca Shantian atau Cui Hao? Kak Emir saya mah. Hai在学习吗？还在上课吗？ Halo halo. 不在啊。Kalau begitu Lausu dengan siapa volunteer satu membaca satu orang yang mau baca lagi. Saya boleh nggak usah? Oke, thank you Kak Afrita. Kak Afrita mau baca Shantian atau Cui Hao? Cui Hao. Oke, saya baca Shantian. Ni hao. 前天我是9号，你今天有什么安排？上午9点我跟中国朋友见面，下午我有时间，你有什么事？我想请你跟中国电影。好啊，电影几点开始？下午2点半开始。我们2天一个酒吧。好，再见。再见。对，非常好，谢谢Kak Afrita. Ini kan Jongguo Dianying barusan tadi kita singgung ya. Kan itu melihat sebenarnya, tapi di sini dia objeknya adalah Jongguo Dianying. Objeknya adalah Dianying, film apa? Film Jongguo, film Tiongkok. Oke. Shantian. Ni hao, dia bilang ni hao. Jadi di sini dia ngomongnya ta tianhua ya, apa telepon. Teman-teman langsung mau kasih satu kata wei. Wei itu halo dalam telepon. Wei itu halo untuk telepon. Jadi kalau teman-teman di telepon pakai Mandarin, pertama tuh ngomong wei dulu baru ni hao. Wei ni hao, wei ni hao gitu. Kalau nanti pas di ujian HSK, kalau teman-teman dengar kata wei, itu udah pasti conversation ini berlangsung di telepon gitu.
wei, jawabnya wei ni hao, gitu. Oke ya, teman-teman bisa tambahkan wei, itu untuk telepon, halo. Jadi dia bisa mulai dulu dengan wei ni hao, terus 最后 bilang 山田我是最好, berarti diangkat teleponnya sama Shantian. Belakangnya biasanya setelah wei ni hao, ini siapa? Kita bisa ngomongnya gimana? Siapa? Siapa Mandarinnya apa? Kita pernah dapat kata ini, kata tanya ini. Ta shi shui, ingat nggak? Kita di bagian atas itu ada tuh. Siapa? Jadi kita bisa tanya shi shui, shi shui ya, pakai imbuhan ya, shi shui ya. Atau bisa juga na we. Nah itu ini agak sulit untuk di kalau ditranslate ke bahasa Indonesia mungkin akan terdengar aneh gitu ya. Tapi memang ini kebiasaannya seperti itu. Untuk tanya na we, nah itu we. Nah itu artinya siapa? We itu adalah kata satuan untuk orang yang dihormatin. Depannya bisa ditambah shi juga, shi na we. Ini siapa ya gitu, ini yang mana, yang mana. Nah itu akan terdengar aneh karena bahasa Mandarinnya na itu kan translate-nya mana. We itu untuk kata satuan untuk orang yang dihormati. Maksudnya kita mau ngomong 3 orang laoshi. Laoshi itu kan profesi yang juga dihormati ya. Jadi kita ngomongnya san wei laoshi. Dokter misalkan ada 5 orang dokter, jadi kita ngomongnya wei laoshi gitu. Wei itu tuh fungsinya di situ. Jadi kita bisa pakai juga seperti itu. Teman-teman bisa ingat-ingat aja ya, dipakainya seperti itulah. Maksudnya ini siapa gitu. Jadi wei ni hao shi shui, bisa wei ni hao na wei. Na ada 3, wei-nya ada 4. Terus Cui Hao bilang 山田我是Cui Hao, 你今天有什么安排? Kamu hari ini ada anpai, itu artinya arrange, bisa juga plan, rencana. Jadi kamu punya rencana apa? Dia jawab 上午9点我跟中国朋友见面, mau bertemu dengan, kan di sini tuh artinya dengan, teman-teman. Mandarin penggunaan kata dengan itu adalah a dengan b baru verbnya ngapain. Kalau bahasa Indonesia kan aku makan dengan, kan gitu ya. Subjek yang pertama makan, verbnya dengan, terus subjek yang kedua. Tapi kalau bahasa Mandarin subjek A dengan subjek B ngapain gitu. Perbedaannya di situ, teman-teman bisa note. 我跟中国朋友见面下午我有时间. Nah ini kayak bahasa Indonesia banget. Kalau ngomong kita, kamu ada waktu nggak? Ada waktu. Yo tuh ada atau punya, shecian itu waktu. Jadi xiao sore aku punya waktu. Sama kayak kita kalau ngomong biasanya. Yo semeshi, kamu ada hal apa? Terus dia bilang wo xiang qing ni. Qing di sini artinya traktir. Walaupun sebelumnya kita pernah belajar qing itu artinya please. Tapi qing di sini dia artinya traktir. Wo xiang qing ni kan Zhongguo Dianying. Jadi aku ingin, teman-teman ingat nggak? Tadi di atas ada ingin, ada mau. 我想请你看, kamu nonton film Jungguo. Jadi ada kata xiang, ada kata yao. Teman-teman bisa tulis lagi. Ada kata xiang, ada kata yao. Satunya itu ingin, satunya itu mau. Nah, kita ngebedainnya gimana, Laoshi? Membedakannya, kalau sesuatu yang mau kita kerjakan itu masih kayak di angan-angan, masih keinginan, kita ngomongnya xiang. Tapi kalau emang kita udah beneran mau kerjakan, kita ngomongnya yao. Misalkan, saya bulan depan saya mau pulang ke Malaysia. Itu memang sudah rencana. Saya sudah rencanakan, saya sudah siap untuk ke sana, beneran mau pergi, maka saya ngomongnya yao. Tapi kalau misalkan saya baru punya pinginan, saya pengen main ke Beijing, masih pinginan aja, saya ngomongnya xiang. Itu ya, itu bedanya. Teman-teman bisa note di bukunya. 我想请你看中国电影. Ditanya, 好啊, baiklah. 电影几点开始? Jadi film jam berapa? 开始 itu mulai.
Nah, mulai sekarang udah bisa bilang nih, oh, 大家我们开始上课. Teman-teman, kita mulai kelas, kita mulai belajar. 开始. Kita kalau mau lomba lari, 1, 2, 3 mulai. Nah, itu 1, 2, 3开始. Nah, itu 开始 mulai. 下午2点半开始. Ini jawabnya. 下午2点半开始. 开始nya tetap di belakang. 我们2点一刻去吧. Perginya jam segini. 好，再见，再见. Oke, itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aman? Penjelasannya? Oke? Oke. Lalu kalau gitu tanya sama kayak tadi ya, kita tanya jawab. Kak Emir, adakah? Halo, halo. Ni hao, saya ma. 还是不在。哦，buka mic。嗨，老师。Oke, 好对不起，的。对不起。没关系，没关系。Kak Emir 老师 mau tanya, 山田他上午9点要做什么？mau ngapain dia？做什么？melakukan apa？山田上午9点要做什么？mau melakukan apa？他有看中国电影。上午9点，你看上午9点他要做什么？他要去哪里？上午9点。哦，跟他朋友见面。对，谢谢Kak Emir。他上午9点要跟中国朋友见面，很好。Pertanyaan selanjutnya Kak Afrita, Shantian和崔浩, Shantian sama Cui Hao, 他们2个, mereka berdua tuh 要做什么? Mereka mau ngapain? 做什么? 做 melakukan 什么 tuh apa? Shantian sama Cui Hao. 他们看中国电影。对，他们要看中国电影，非常好。Terus Kak Yosi, 电影几点开始? Jam berapa mulainya? 电影几点开始? 电影下午2点半开始。对，非常好，谢谢Kak Yosi. 很好。Pertanyaan terakhir Kak Katrina. Kan filmnya 2点半开始. Filmnya itu kan jam 2.30 mulai. Nah, Shantian sama Cui Hao 几点去? 几点去? Jam berapa perginya? 他们几点去? 他们2点一刻去吧。去吧。对，他们2点一刻去，非常好，对，很好itu. Semua jawaban terjawab, semua pertanyaan terjawab dengan betul, Faisal Hao. Berarti nangkep ya, teksnya aman ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu, ya Wentima? Meyo Oke, kalau Meyo kita mau coba kerjakan yang ini bareng-bareng deh. Susunlah kata, ini udah dikerjain belum? Udah dikerjain, halaman 68. Sudah dikerjakan kah? Teman-teman coba. Belum ya? Belum, Ustaz. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng. Teman-teman, biasanya kalau ini tuh kuncinya adalah kita bisa mulai dengan subjek dulu, siapa yang melakukan, terus di mana ngapain ya, sesuai yang kayak kita latihan beberapa waktu lalu. Tapi ada juga misalkan teman-teman mau tulis waktunya dulu di depan juga bisa. Kita lihat ya, 明天上午. Nah, ini waktunya nih, besok pagi. 我 saya 有课 ada kelas 8点 jamnya. Nah, jamnya itu kalau konsep waktu itu mulai dari yang besar dulu ke kecil. Jadi misalkan kita ngomong hari dulu terus baru jam, karena hari kan lebih besar dari jam gitu. Sama juga kalau penanggalan kan gitu, dari tahun dulu baru bulan baru terus tanggal. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa mulai dengan subjeknya dulu. Siapa sih pelakunya? Wow, 非常好. Keterangan waktunya dimulai dari yang mana dulu?
明天上午非常好。Jam berapa? 8点。 8点, 非常好. Teman-teman bisa semuanya buka mic terus kita jawab bareng-bareng. Biar cepet, kita tinggal 7 menit lagi. Ada apa? Ngapain? Activity-nya apa nih? 有课 Yoke, tuh jadi aku besok pagi jam 8 ada kelas. Yoke, ada kelas. Tuh. Next, nomor 2. Kanshu, baca buku tadi ya. Xiao sore, cu pergi. Tushuguan, perpus. Wo, saya. Perhatikan, selalu tempatnya dulu, baru aktivitinya ngapain. Kita mulai dari subjeknya. Siapa? 我 Wow, hao. Lalu waktunya dulu. 下午 Xiao, betul. Kemana dulu? 图书馆 Langsung tusukan kah? 住 Cui, 住 tuh.住 Cui, tusukan ngapain? 看书看书非常好，对. Jadi 我下午去图书馆看书. Atau kalau kita mau taruh waktunya dulu di depan juga bisa. 下午我去图书馆看书 juga sama, tuh. Tempatnya dulu baru activity-nya ngapain. 很好. 有时候 artinya kadang-kadang. 上网 itu online, internetan. 我-nya itu saya. Siapa dulu? Tokohnya, orangnya. 我 Wo, terus 有时候 tuh ngapain? 上网 Tuh, aku kadang-kadang online, aku kadang-kadang internetan, gitu kayak Indonesia. 4. 今天下午 teman-teman tahu ya pasti. 今天下午我超市ini pasar. Bu是 超市 itu supermarket. Apa supermarket bahasa Indonesianya ya, teman-teman bisa tulis bahasa Indonesianya supermarket. Cuy, pergi. Oke, kita mulai dari mana teman-teman? Siapa dulu? 我 Keterangan waktunya. 今天下午 Tuh, terus 去 cuy, tuh. 去超市 Tuh, cuy 超市. Pergi ke supermarket. Tuh, 很好. Aku sore hari ini pergi ke supermarket. 很好. Next 5. 我不吃. 我 Wo dulu terus. 不吃炒饭 Tuh, ini udah urut tuh ya. Wo bu ci iya Caufan. Tuh, aku tidak makan sarapan. Aku nggak sarapan. Nomor 6. Ni, kamu ya. 起床几点? 每天. Ji dian itu tadi jam berapa? 起床 itu wake up, bangun. Ji chuang. Terus 每天 tiap hari. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? 你 Ni, terus 每天非常好。每天几天起床 tuh 非常好。Ini kan kalimatannya ya teman-teman, jadi kurang apa ini sebenarnya? 嘛 不是, ini kan sudah kalimatannya sudah ini nih. Sudah pakai ci kan berapa? 跟 Yang kurang dari kalimatannya itu harus dikasih apa? Tanda tanda tanya tuh. oh Kalau kita nanti belajar nulis Hanse ya teman-teman, di kelas menulis, misalkan nanti ada kelas menulis pakai buku kotak-kotak, satu Hanse itu di satu kotak, tanda tanya itu dihitung satu karakter di dalam satu kotak. Jadi kalau misalkan kayak gini nih kurang tanda tanya, kalau kita lagi lomba misalkan atau lagi tugas gitu kotaknya gitu itu ini dihitung salah karena lupa nggak ngasih tanda baca, karena tanda baca itu dihitung satu karakter gitu. Jadi krusial sekali tanda baca, jangan sampai lupa. Ni 每天几点起床? Tuh. Nomor 7. 下课以后 itu setelah, 下课 itu kelas dismiss, selesai kelas. Ke kafe, minum kopi. 去 pergi, 我们 kita.
Hao ma, oke kah? Iya kah? Baik kah? Oke kah? Gitu loh maksudnya. Kita mulai dari subjeknya dulu. 我们我们下课以后非常好，对。Terus 去 betul, betul. 去 Pergi 喝 kemana? 咖啡， Ke cafe minum kopi, pergi minum kopi. Terus Hauma. kalimat tanyanya Hauma. Nah, tuh. Oke kah gitu. Jadi kita selesai kelas pergi minum kopi. Oke nggak? Oke kah? Kurang apa? Kalimat tanya, tanda tanya. Karena kan tanya Hauma, oke kah? Oke nggak? Nomor 8. Ini tadi ada nih. 开始 mulai 电影 film 几点 jam. 几点电影开始？ Coba dilihat ke atas dulu. Subjeknya dulu. Apa sih yang lagi dibahas? Oh ya, 电影， 电影电影，几点开始？ 对 bentar tuh 很好 jadi 电影几点开始 kurang apa ini teman-teman? Tanda tanya. Tanda tanya tuh jadi kalau di soal itu tanda tanyanya tetap harus dimasukkan, dalam pilihan harusnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau nanti mengerjakan soal, misalkan pas kita mengerjakan soal, karena di level 1 itu ada ujiannya juga, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai semua bukunya, nanti ada ujiannya. Nah, bentuk ujiannya biasanya ada soal yang kayak gini, menyusun kalimat. Indonesia. Oh, Naya sama Ken tunggu bentar ya, bentar lagi langsung selesai. Kalau nanti soalnya biasanya bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa ingat-ingat dengan siapa dulu, terus keterangan waktu. Biasa keterangan waktunya kan ada dipisah ya. Ada hari dulu baru jam. Jadi harinya dulu baru jam. Jadi formatnya selalu dari yang besar ke yang kecil. Loyo. Ini lupa kembali apa teh? Oke, saya mute dulu sebentar ya, Kak Emir. Gitu ya. Terus baru di mana dulu baru ngapain. Yang teman-teman perlu catat itu dulu. Di mana dulu baru ngapain. Lokasinya dulu baru terus activity-nya apa gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yawan Tima? Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kalau begitu PR-nya adalah di halaman 66 yang bagian G. Nah, ini kalimatnya, pilihannya ada di sini. Nah, ini semua kayak yang barusan kita pelajari. Oke. Karena kan besok nggak kelas, teman-teman, jadi waktunya bisa dipakai untuk ngerjain ini. Tidak perlu difoto, dikirim ke Lause, disimpan aja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita kerjakan bareng-bareng kayak tadi. Oke? Hoto? Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sampai di sini dulu. Kelas selanjutnya sudah menunggu, Lause sudah datang anaknya. Hoto, xie teman-teman, bisa leave ruang meeting ini. Xie, zaijian. Kita ketemu di minggu depan. Zaijian, selamat liburan. Zaijian. Halo Naya, Ken, ni hao, wan shang hao. 你好，老师。你好，你好。Oke, sebentar. Tanya. Oke, kita sampai di bab 10 ya, teman-teman. Iya, Langsung. Oke, kita bisa mulai. Jadi nanti selesai bab 10 ini nanti kita trial lagi sekali lagi untuk